Pemirsa, coba update. Kepala Kelompok Staf Ahli atau Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Kuat Budiman SIP, mengunjungi kegiatan TMMD ke-114 di Desa Cibadak, Kecamatan Cibaber, Cianjur, Jawa Barat. Saat tiba di posko TMMD ke-114, Brigjen TNI Kuat Budiman SIP didampingi Kasdim 0608 Cianjur, Mayor CHB R. Khairul Amin, dan disambut oleh sejumlah dan ramil sekaligus sebagai perwira koordinator bagian lapangan serta kepala desa terpilih Desa Cibadak Elan Hermawan. Kedatangan Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi di lokasi kegiatan TMMD ke-114 dalam rangka pengawasan dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan TMMD ke-114 tahun anggaran 2022. Kami memaparkan sedikit berkaitan dengan pelaksanaan Kasdim 0608 Cianjur, Mayor CHB R. Khairul Amin, memaparkan kegiatan pelaksanaan TMMD ke-114 di Desa Cibadak, beserta Kepala Desa terpilih Desa Cibadak Elan Hermawan, juga ikut menjelaskan kepada Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi tentang lokasi dan map yang tersedia di posko TMMD ke-114. yang nyambung lagi itu jalan setapak, izin. Jalan setapak. Bukan jalan besar. Jalan kecil. Selepas mendapat paparan kegiatan TMMD ke-114, Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi langsung menuju titik sasaran pengecoran jalan di Kampung Pasir Bentang, sekitar 3 km dari kantor Balai Desa Cibadak. Di lokasi, Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi langsung mendapatkan pemaparan dari Kasdim 0608 Cianjur, Mayor CHB R. Khairul Amin, bersama perwira koordinator kegiatan sasaran fisik. Sampurasun. Jadi kumaha? Lewat sini, Pak. Pak Ucup. Pak Ucup tinggal di mana, Pak Ucup? Ini dari bawah nih, Mas. Ini jangan dari desa ke bawah, masih ke bawah nih, Pak. Nanti dulu, Pak. Tentang atau gimana? Pak tentaranya baik-baik dengan rakyat nggak? Baik. Bener nih. Karena ada saya aja. Ya betul. Pak. Ini anggota dari Siap. Kamu dua. Siap, 300. 300 rider. Siap. Kamu rider. Siap. Berarti terhadap rakyat dalam Siap. keadaan damai. Siap, Jenderal. Ya, seperti ini dalam keadaan damai harus dengan rakyat. Siap. Karena apa? Karena apa, Pak? Harus dengan rakyat terus supaya nanti kalau dalam keadaan dijajah orang sama rakyat lagi. Nah, seperti ini supaya nanti bisa melawan penjajah itu. Betul nggak? Siap tuh. Nah, jangan sampai kita dijajah lagi. Oke ya? Itu, ya. Ambil foto dari sana. Izin Bapak, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terus tadi namanya baru saja atau sudah lama nama itu? Sudah lama itu. Nah, itu. Campuran ya. Yang angkatan udara mana? Yang itu Raten. Oh ini Raten. Ada satu. Udah berapa pernah kau? Saat meninjau titik lokasi pengecoran jalan, Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Kuat Budiman, berbincang dengan para anggota Satgas TMMD ke-114 bersama warga yang ikut bergotong royong bersama-sama. Satu, ya kayaknya ya. Supaya rakyat dengan TNI. Coba bersatu kamu, bersama. Nah, ini begini. Nah, kita juga. Nah, tunggu sini. Ya. Nah, begitu. Ayo, foto. Bersatu manungga itu, namanya seperti ini. Ya, ini. Kita harus apa? Bersatu. Ya, makasih. Ya. Ya, lanjutkan ya. Ya. Lumayan. Tangkap. Harus cepat. Ya. Yang bisa
pisang atau singkong, Bu? Oh, pisang. Oh, enggak, Bu. Ini bahannya pisang. Pisang. Campur bongko namanya dah. Kan kamu bongko. Saus pisang. Kalau pisang ada turun ya. Saus pisang. Terus dengan kegiatan TMND kira-kira apa yang dirasakan? Apa senang atau apa gimana? Senangnya karena apa? Karena apa? Bahasa Indonesianya berarti arti terjemahin Kumaha kan? Senang tuh dia di kerjaan program ini. Naon nanti ke atau apa? Iya naon jalan. Kumaha? Lah itu jalan daya. Anu tadina kumaha lamun kasih Bogor teh? Anu tadina biasa sok sabar alami kasih Bogor. Wah, sabar aja meureun teh ka Cibogor gitu ah. Tadi berapa jam dari sini sampai Seberapa jam? 4 jam lah. Oh, 4 jam. kalau jalan kaki? Lamun iya Jadi jadi tang kana jarong teh gitu Pak. Tadi ada alhamdulillah kita Dikanin biar takut jatuh. Oh, nggak jatuh ya. Pikir gitu. nanti kalau ini jadi kira-kira berapa jam tinggal? Setengah jam. Setengah jam Pak, setengah jam. Setengah jam deh ya. Setengah jam tapi. Gitu ya. Ya nuhun ya. Alhamdulillah. Dengan Pak TNI supaya akrab gitu ya. Iya. Ini penting. Karena Pak TNI ini dulunya juga seperti saya ini. Pangkat saya apa sekarang? Apa pangkat ini? Saya nggak tahu kan? Nah, dulu saya seperti ini juga. Sama. Kita dari rakyat juga. Sama. Dulu waktu kecil saya mikul ini juga. Dulu sampai kuat air tapi. Tadi agak sakit karena nggak pernah. Kuat ya, suka ini. Ya seperti ini. Nah, jadi kita dari rakyat. Terus kita bekerja sama mereka untuk rakyat juga. Makanya kita harus bersatu. Ya. Itu intinya. Ada pesan-pesan lagi kira-kira? Ada kira-kira apa pesan? dipesankan. Ayo di senaon gitu cari kenaon. Kumaha? Bisi aya hoyong naon, cek hoyong deui teh. Ya kan danana Hoyong naon? Hoyong naon? Oh, mesin di mana? Harrier ada gitu. Oh, jam ke Pailan jam. Oh ini masjid ini ya? Sebelah. Masalah Tapi kan madrasahnya udah di retop mana? ya Motor saya punya Pak. Iya. Jadi anaknya ini Ustaz. Anaknya Ustaz, anak di Kesini udah sedang kerjakan. Sudah hampir selesai. Kita pelan-pelan ya. Setelah meninjau pekerjaan pengecoran jalan dan berdialog dengan warga, Ini saya Indonesia. Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi langsung memberikan pernyataan kepada awak media di lokasi TMMD ke-114. Baik, Jenderal, terkait dengan kunjungan Jenderal ke lokasi TMMD dan Ya. Jadi terima kasih. Pada hari ini saya mewakili Panglima Kodam 3 Siliwangi untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan kegiatan PMI Manunggal Desa ke-14 ini di wilayah Kodim Cianjur. Khususnya pada saat ini berada di Kelurahan Desa Cibadak, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber ya. Dari kegiatan yang sudah saya lakukan sejak tadi, saya sudah dengan Pak Lurah, kemudian dengan masyarakat tadi Pak siapa namanya? Pak Sarbini ini saya mendapat kesan bahwa memang kegiatan TMD ini benar-benar dirindukan oleh rakyat. Tadi saya tanya, sebelumnya jalan ini seperti apa begini? Jadi tadi Pak Lurah juga nyampaikan di sana tadi, Pak Lurah bilang sebelumnya untuk menuju ke sekolah SD itu, anak-anak itu menempuh jarak 2,5 jam. Tapi dengan ini cuma 20 menit. Kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Bapak ini ternyata. Jadi ternyata secara real saya langsung tanpa koordinasi, Bapak ini memang menggambarkan sebelumnya 4 jam harus ke sekolah, sekarang setengah jam. Jadi itulah betapa manfaat kegiatan TMND Manunggal Membangun Desa ini. Kegiatan ini sangat mutlak diperlukan untuk apa? Yang pertama, TNI itu berkomitmen untuk selalu bersama dengan rakyat dan harus selalu bersama rakyat sampai kapanpun. Dalam keadaan damai seperti ini, kita TNI membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk membangun sarana prasarana sehingga dia bisa mensejahterakan, bisa memecahkan persoalan-persoalannya dia. Itu di dalam masa damai. Harapan kita nanti ketika kita terjadi, taruhlah misalnya ada
pas musuh negara lain ke sini, mereka juga sama-sama dengan kita bahu-membahu untuk mempertahankan negara kita. Itu. Jadi melalui TMD ini diharapkan kerekatan antara TNI dengan rakyat makin rekat dan harus tetap rekat. Itu saja. Peninjauan dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor rombongan menuju ke titik awal, yaitu di 2400 di Kampung Pasir Angin. Mohon Pak saya dagangnya di Bapak. Dalam saya abdi mah. Abdi kan sareng Bapak Lurah. Siap. Abdi pisan. Terima kasih. Oh ya, sami-sami kita senang dengan senang hati bisa berbuat sesuatu untuk rakyat. Karena kita semua TNI ini sesungguhnya dari rakyat. Ya kita harus Brigjen TNI Kuat Budiman kembali berdialog dengan warga sama-sama rakyat di Kampung Pasir Angin. Ada yang menarik saat Jenderal berbintang 1 staf ahli Kodam 3 Siliwangi ditawari untuk singgah di rumah warga, dan apa yang terjadi? Warga memberikan sajian untuk dihidangkan kepada Brigjen TNI Kuat Budiman. Keramah tamahan warga Desa Cibadak menjadi salah satu sorotan dari Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi, dan mereka pun berguyon dan berbincang bersama warga. Iya, cita-cita pernah pengen jadi jenderal juga. ya. Nih, sekarang pakai. Wah, mantap. Itu Pak, tinggal Pak. Pak tinggal Pak. Itu Pak. Itu nyari Ini ya. Iya. Alhamdulillah abdi tos 100 jantung jenderal. Alhamdulillah abdi pada jenderal. Siliwangi saya pisan. Ini tuh jenderal untuk makanannya melimpah. Kalian. Sangat-sangat melimpah. Nggak bisa. Ada yang dibikin sale, nanti dibawa sale, dibikin udah matang gini, dibikin sale. Sale itu di Bisa Cibadak ya. Sampai Lantas berapa lama mana ini dia? jalan 4 tahun dan 2 tahun ya. Sampai putih jadi. Aslinya mana ini? Purwokerto. Iya kayak kacang kayak sini kan. Jadi kalau di sini itu saya aja kalah sama orang sini. Mereka tuh 1 kali panen. Saat perjalanan pulang, Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Kuat Budiman memilih untuk berjalan kaki dengan jarak sekitar 1 km menuruni perbukitan di tengah perkampungan warga. Di tengah perjalanan, Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi bersama Kastim serta rombongan menyempatkan untuk singgah di sebuah musola untuk melaksanakan sholat duhur bersama. Panggilnya gitu aja tong-tongnya. Silakan. Sholat dulu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain meninjau pengerjaan pengecoran jalan di Kampung Pasir Angin dan Pasir Bentang, Kapok Sahli Kodam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Kuat Budiman juga meninjau Rutilahu serta MCK dan pos ronda yang berada di sekitaran Kampung Panyairan, Cipicung, dan Kampung Pangangonan. Enggak, yang ini yang sebelumnya berai dari nol. Jadi ini awalnya rumahnya sama cucunya. Cucunya berapa? Jumlahnya? Sekolah agama. Sekolah agama ya? SD kelas 2. Ini anaknya? Ini anaknya warganya. Berapa punya anak? 2 hanya anak cucu 2. sareng mak gitu.
Satu. Yang satu anaknya di ini, bidang di Desmas. Lain, emak teh kemarin kan Mas 30. Jadi apa ya? Baru apa deh? Rumah baru. Rumah baru. Honeymoon. Ayat terlimpah nak kak bapak-bapak. Amin. Enggak lagi ngerikin nak darah ramang sadaya. Kamu milih Pak ya? Aku sempat dibikin di belakang itu, tapi yang namanya kemampuan masyarakat. Hanya alhamdulillah jadi kan. Santrinya udah luar. Santri-santri itu terus ada aja. Berarti startnya nih belakangan startnya. Beda 1 hari. 2 hari. Tadi sana nggak ada romantik Pak. Ini murni kalian sendiri. Mana itu pekerja tadi? Campur dengan orang. Kodim ya. Mana dia? Itu. Tadi di sana Ini saya tadi ya. Ya di sana. Jadi dia muter nanti. Assalamualaikum. Gimana Pak Odin? Sendirian atau ada? Itu istrinya, ya kan? Oh ini ya, sama-sama ini. Sama istrinya. Ini rumah siapa? Anak-anaknya ini. Oh ini sama anaknya. Sekarang gabung dulu ya. Oh misah ya. Anaknya berapa? 3 ya. Ini 1. Yang lain gimana? Oh iya bisa ya. Yang satu belum nikah. Siap, kami akan menanyakan. Selamat siang, Pak Kazim, izin menanyakan. Kalau berkenan, saya izin menanyakan sasaran utama untuk MMD 104, sasaran fisik dan non fisik apa aja, Pak? Izin. Terima kasih dalam kesempatan ini untuk sasaran fisik TMMD 114 di wilayah Kabupaten Cianjur. Itu berupa pembangunan jalan total seluruhnya 2.937 meter. Dengan kelebaran bervariasi 3 meter, 2,5 meter, dan 2 meter. Kemudian sasaran fisik yang berikutnya adalah pembangunan Rutilaho 5 unit rumah. Kemudian pembangunan MCK 2 pintu dalam 1 tempat. Kemudian pembangunan pos kamling ada 2 unit. Kemudian rehab masjid dan rehab pondok pesantren. Ini yang menjadi sasaran fisik. Kemudian sasaran non fisiknya itu ada beberapa kegiatan, diantaranya bekerjasama dengan kepolisian, kaitan dengan Kamtibmas, kemudian bekerja dengan kejaksaan, kaitan dengan penyuluhan hukum, kemudian dengan dinas kesehatan berupa penyuluhan tentang stunting, kemudian dengan Disperindak penyampaian tentang UMKM untuk peningkatan dari UMKM yang ada di wilayah ini. Termasuk juga dengan kami melibatkan ada 50 mahasiswa dari Ibnu Khaldun Bogor yang kebetulan melaksanakan KKN di sini, jadi bergabung untuk kegiatan di non fisik tersebut. Terima kasih, Pak. Izin, Pak Kas, untuk kendala, mungkin adakah kendala yang dihadapi pada saat melakukan TMMD? Kendala yang kami hadapi, yang pertama adalah tentang cuaca. Dengan medan yang berbukit-bukit, cuaca adalah menjadi penentu utama untuk cepat atau lambatnya dari kegiatan fisik, khususnya pembangunan jalan. Beberapa kali dalam kurun waktu saat ini masuk hari yang ke-10 di TMMD yang berjalan ini, kami ada 4 hari itu turun hujan, sehingga kami mengalami kendala suplai material maupun pelaksanaan pengecoran jalan. Namun alhamdulillah dengan semangatnya warga, kendala-kendala yang kami hadapi ini kita tutup pada saat cuaca cerah, bekerja sampai dengan malam hari, bahkan larut malam itu terlaksana. Itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua, begitu cuacanya cerah, ini terjadi kendala debit air untuk pengecoran. Ini juga menjadi kendala, sehingga kami mengantisipasinya dengan pengedropan air, memanfaatkan 1 mobil yang diisi tarik ke atas. Kemudian juga menggunakan penyedot air dengan jarak kurang lebih 200 meter. Siap, Pak Kazim. Izin, menyangkut TMMD di lokasi di sini, apa yang menjadikan alasan utama ini yang menjadikan TMMD? Motivasi kami untuk menentukan TMMD di Desa Cibadak ini yang pertama, khususnya di kampung atau di dusun yang ketiga yang di atas sana itu
begitu jauh, sehingga kami memotivasi kepada warga dengan nantinya jalan yang tadinya akses itu ditempuh dengan menggunakan jalan kaki. Kalau pakai motor harus motor yang memiliki kemampuan tinggi, kalau motor-motor biasa sangat berat, sehingga anak-anak sekolah ini terkendala khususnya perjalanan. Kami siap sangat berupaya dengan berat, walaupun berat pelaksanaan TMMD ini, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk masyarakat setempat. Amin. Izin kasih sekali lagi, satu pertanyaan lagi. Ada kesan khusus nggak selama Pak Kasdim kesini dalam melaksanakan TMMD dengan bertemu masyarakat atau dengan hal-hal yang lainnya? Kesan sangat berkesan ya. Saya mengikuti TMMD ini sudah beberapa kali. Dan tahun inilah saya itu TMMD sampai tidur di masyarakat bersama dengan masyarakat, karena target waktu harus terkejar dengan cuaca yang kadang tidak menentu, makanya kami harus bersama-sama dengan anggota, dengan warga sampai malam. Kalau cuaca bagus sampai menginap di tempat warga. Terima kasih. Selamat siang, Pak Kades, izin menanyakan bagaimana kehadiran TMMD di Desa Pak Kades sendiri? Alhamdulillah, untuk pertama saya ucapkan terima kasih dengan adanya program TMMD yang hadir di wilayah kami di Desa Cibadak, Kecamatan Ciber ini, dengan alhamdulillah sungguh sangat bermanfaat untuk masyarakat kami ataupun luar dari desa kami sendiri. Nah, yang keduanya adalah izin Kades menyangkut soal TMMD, apakah sudah tepat sasaran atau tepat gunakah dengan kehadiran kami di sini? Alhamdulillah, dengan program TMMD ini sangat-sangat tepat sekali dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akses jalan untuk membawa hasil dari pertanian mereka, di mana Desa Cibadak ini terhubung ada berbatasan dengan 2 desa dan 1 kecamatan. Itu pun sangat terbantu dari masyarakat yang biasanya dari desa tetangga menempuh akses jalan untuk ke Kecamatan Cibeber ini bisa mencapai 2,5 jam, dan alhamdulillah dengan adanya program ini saya yakin dengan 25 menit itu sudah sampai di tingkat kecamatan. Kalau menyangkut soal mata pencarian sendiri dengan adanya akses jalan bagaimana? Untuk mata pencarian sendiri, masyarakat prioritas tani. Jadi masyarakat dengan adanya program perbaikan jalan ini, dapat beton ini, masyarakat bisa lebih maksimal lagi untuk membawa hasil ataupun pupuk yang didorong ke wilayah desa kami. Jadi masyarakat itu yang tadinya misalkan mengeluarkan ongkos di angka 1 kali rit itu 30.000, bisa jadi sekarang bisa diambil mereka tanpa mengeluarkan ongkos sendiri seperti itu. Kalau saya boleh tahu lagi, Pak Kades, menyangkut Pak Kades sendiri atau dari masyarakat, kesan kedatangan kami hadir di sini TMMD ini bagaimana? Alhamdulillah kesannya begitu baik, dan alhamdulillah saya terlihat di sini ada keterkaitan antara TNI dan rakyat ini begitu kental. Mereka bersatu bahu-membahu membangun wilayah desa kami. Jadi terlihat TNI itu ada slogan TNI kuat bersama rakyat, itu sungguh terlihat dengan adanya program seperti ini. Siap. Terakhir, Pak Kades izin, harapannya mungkin ke depan, Pak Kades? Harapan ke depan mudah-mudahan Desa Cibadak ini bisa lebih maju lagi, dan juga rekan-rekan TNI bisa lebih solid untuk membangun negeri tercinta ini. Dari lokasi TMMD di Desa Cibadak, Taufik Winata, Cibober Update mengabarkan. Wow. Siap.